Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Bidan Eni. Nah teman-teman semua, udah lama banget ya aku nggak bikin konten. Nah ini beneran loh, aku udah sampai 1 tahun nggak bikin konten apapun. Bukan cuma konten ya, maaf. Tapi video short juga aku tuh baru-baru ini bikin baru 2 kali. Nah apalagi konten ya, aku ngerasa nggak sempet banget setelah hamil melahirkan, punya baby, ngurus baby itu bener-bener ngerasa nggak sempet banget buat bikin konten. Terus ngerasa waktu aku tuh kayak habis banget sama yang namanya ngurus si anak bayi itu ya, anak aku yang paling kecil. Nah kenapa aku tuh kayak ngerasa nggak produktif banget begitu punya si bungsu itu tuh bukan karena apa-apa guys, tapi emang bener-bener anakku yang kecil ini tuh nggak bisa dititipin ke siapapun gitu. Kadang-kadang sama papahnya juga dititipin tuh emang nggak bisa lama gitu, jadi bener-bener harus diboyong kemana-mana, harus diboyong, terus lebih sering digendong, kalau misalnya ditinggal nangis gitu. Nah pas bulan puasa ini aku cek channel YouTube aku tuh ternyata udah 1 tahun aku nggak upload video. Waduh udah lama juga ya, takutnya kena banned atau apa gitu ya. Ada ketentuannya nggak sih gitu, aku nggak tahu beneran. Nah pas lihat waktu, waduh nih kalau udah sahur ternyata ada waktu senggang gitu, ada waktu senggang dimana aku bisa leyeh-leyeh tidur, karena anak aku kalau misalnya aku sahur itu si bungsu suka bangun gitu ya, suka bangun terus tuh kalau misalnya udah bangun gitu nanti dia ngantuk lagi, tidur lagi sebelum subuh. Nah aku biasanya udah beres-beres, waduh kalau sebelum subuh udah beres-beres tuh gimana gitu, maksudnya masa cuma tiduran doang, berarti ada waktu dong. Nah udahlah, mari kita bikin konten lagi. Kebenaran aku juga di sini mau sharing tentang keadaan anak aku yang bayi, yang bungsu gitu, yang dimana waktu beberapa 3 bulan ke belakang itu anak aku itu kayak gatel-gatel gitu. Awalnya tuh cuma titik 1, terus ruamnya tuh kayak biang keringet, gitu. Nah tapi guys, dari biang keringet itu tuh kayak aneh gitu, maksudnya tuh kayak membentuk si luka kayak gigitan nyamuk tapi berair gitu. Terus kadang-kadang juga menimbulkan kayak bentolan gitu, cuma si bentolnya tuh jadi keras. Nah kalau misalnya itu tuh, kalau misalnya udah muncul itu nggak hilang 1 atau 2 hari, ya paling nggak 4 hari gitu baru dia tuh hilang, tapi meninggalkan bekas hitam. Nah awalnya aku tuh kayak ya udahlah kasih salep sendiri dulu gitu, aku coba kasih salep sendiri dulu. Aku pakai yang buat bayi kayak betamethasone acetate yang kayak gini nih, betamethasone acetate. Nantilah gampang kalau misalnya nggak kelihatan, aku bisa nanti fotonya aku pajang di sini gitu ya. Nah teman-teman, setelah pemeriksaan itu ternyata pakai betamethasone acetate itu si bayi aku kulitnya itu nggak mereda gitu, tetap aja gitu kemerahan kayak gitu. Terus pas bangun tidur, tiba-tiba besoknya pas bangun tidur itu langsung keluar ruamnya tuh banyak banget. Udah gitu bayi aku sampai nggak bisa tidur kayak gitu. Nah aku langsung inisiatif untuk bawa ke dokter. Pertama aku bawa dulu ke dokter umum. Di dokter umum tuh dikasih kayak ya kayak, karena memang suka ada demam, jadi kayak paracetamol gitu mungkin ya untuk demamnya. Terus tuh dikasih antibiotiknya, dikasih juga cetirizine untuk anti gatalnya atau sejenis untuk alerginya gitu. Kemudian dikasih juga salep. Nah salepnya itu dikasih hidrokortison acetate. Tapi pakai itu juga tetap nggak ada perubahan apapun gitu. Cuma kalau pakai cetirizine juga, obat yang diminumnya kan pakai cetirizine. Nah itu juga cuma meredakan atau mengurangi rasa gatal, tapi nggak yang signifikan kayak gimana gitu ya. Terus tuh untuk salepnya juga nggak signifikan menimbulkan perubahan ke arah yang lebih baik. Bukan berarti si salepnya jelek ya atau si obatnya jelek, tapi memang mungkin nggak cocok di kondisi gatal anakku gitu. Terus aku tuh karena anakku tetap aja kayak gitu si ruam-ruamnya itu, aku langsung
pergi ke dokter spesialis kulit, karena kan udah nih yang umum gitu, terus pakai obat yang aku punya, terus tuh ke dokter umum juga gitu. Terus aku inisiatif sama suami aku itu buat periksain anak aku ke spesialis kulit. Nah, kata spesialis kulit, anak aku itu terkena kutu hewan. Nah, aku kurang tahu ya si kutu hewan itu dari mana, karena aku tuh ngerasa udah bersih banget. Ternyata kalau misalnya anak terkena kutu hewan itu bukan karena ibunya atau siapapun jorok ya, tapi memang kutu hewan itu disebut juga kutu loncat. Nah, kutu loncat itu bisa ada pada hewan apa aja, misalnya kucing, ayam, dan lain-lain gitu. Nah, si kutu loncat itu enggak melulu karena rumah kita kotor atau kondisi lingkungan kita kotor, enggak, tapi pas kita kemana gitu kebetulan tuh si kutu loncat gitu, nah kena ke baju anak kita atau ke apa gitu, sehingga nanti tumbuh di apa namanya tuh kayak mengendap di kulit anak kita. Nah, itu tuh menyebabin gatal. Nah, yang aku tahu itu dokter kulit yang aku datengin itu tidak memberikan diagnosa jelas, kayak misalnya tuh, oh biasanya kena kutu kan terkena kudis buta atau skabies ya, yang biasa kita kenal tuh skabies. Tapi dokter aku tuh tidak memberikan diagnosa yang jelas, dimana tidak memberikan diagnosa ini skabies loh, dia cuma menyebutkan ini kena kutu, cuma dia aku tahu itu kena skabies. Tapi dari tanda-tanda skabies itu apa namanya tuh memang ada beberapa yang mirip sama anak aku, tapi ya ada juga yang misalnya enggak. Mungkin gejala tiap orang atau tanda-tanda yang aku baca di Google dan yang aku tahu memang beda gitu, karena dokternya juga enggak menjelaskan tanda-tandanya seperti apa. Nah, tapi dari dokter itu tuh aku tuh bersyukur banget karena tuh langsung cocok, begitu datang ke sana langsung cocok, dimana aku tuh dikasih cetirizine drop. Cetirizine drop itu diminumnya sama anak aku tuh cuma malam hari aja, itu pun 0,4 mili itu ya, dikasihnya cuma malam hari aja menjelang istirahat sebelum tidur setelah makan. Kemudian anak aku juga dikasih obat minum BDS-nya. BDS itu ada betamethasone apa gitu, sulfat apa gitu. Itu juga minum obat cair ya. Nah, itu 3 kali sehari, 1 sendok 3 kali sehari. Warnanya tuh merah, kalau nggak salah harganya 90 berapa gitu. Nah, itu tuh kayak buat meredakan radang dari dalam. Nah, kalau misalnya untuk obat luarnya itu aku tuh dikasih krim kayak gini, cepuknya tuh cepuk krim wajah gitu, tapi ini tuh isinya tuh kayak asal peracikan gitu. Tuh udah habis ya, aku udah habis 2 yang kayak gini anak aku. Itu tuh bener-bener langsung dalam 3 hari itu udah ada perubahan. 1, 2, 3 hari udah ada perubahan, tapi belum hilang. Hilangnya setelah 1 minggu, dan 2 minggu kontrol berikutnya, 1 minggu kemudian kontrol kan, itu baru hilang total setelah habis 2 tub ini. Nah, di sana aku merasa kalau misalnya anak aku sudah sembuh, karena memang si sakitnya itu cuma ada di kakinya aja, di jari-jarinya aja gitu, jadi belum merembet ke atas gitu. Nah, begitu sudah berhenti dan anakku dinyatakan sudah sembuh sama dokternya, aku kan nanya, dok ini konsul lagi nggak? Kata dokternya, boleh enggak bu, karena ini udah sembuh. Oke, aku bilang udah sembuh alhamdulillah gitu. Selang beberapa minggu, sekitar 2 minggu, anak aku ternyata kambuh lagi. Dan sekarang kambuhnya itu di lutut sama paha. Itu tuh naik ke perut, ke tangan gitu, pokoknya tuh ke punggung kayak gitu. Sampai itu tuh si ruamnya tuh bener-bener banyak. Nanti fotonya aku spill di atas ya. Itu bener-bener banyak. Dan aku udah bingung banget gimana cara nyembuhinnya, karena udah ke dokter spesialis aja udah tumbuh. Aku udah cuci baju pakai air panas, aku udah cuci spray pakai air panas, tetap aja gitu. Apa yang salah? Sudah jemur kasur, rumah aku nggak pernah kotor, selalu dipel pagi dan malam, selalu dipel. Itu bener-bener menurut aku ya, versi aku tuh nggak pernah kotor. Anak aku juga nggak pernah turun ke tanah sampai nggak pakai sendal gitu. Tapi aku kecolongan dan di sana bener-bener sedih karena lihat anakku bener-bener, ya Allah sampai kayak gini gitu.
sedih aja. Nah, aku tuh begitu ada ruam lagi, aku coba buat pakai produk dari Cahaya Natural, itu Calming Balm. Iya deh. Ini dermatological tester. Nah, ini tuh bener-bener anget banget. Ini tuh buat eczema dan buat apa gitu. Pokoknya buat yang kulit gitulah. Kulit kering gitu. Ini tuh udah habis satu tube kayak gini. Kalau misalnya timbul ruam, aku pakai ini. Nah, teman-teman, untuk bekasnya aku pakai produk dari Bimi. Nah, ini dari Bimi ini masih banyak karena anak aku sampai sekarang masih ruam, dan ruamnya itu sekarang masih lumayan banyak, bekasnya juga banyak. Nantilah insya Allah kalau misalnya udah tinggal bekas-bekasnya aja dan nggak tumbuh berulang lagi, aku nanti buat ngilangin bekasnya tuh mau pakai Bimi ini, karena ini tuh bener-bener bisa ngilangin bekasnya, bekas-bekas dari korengnya gitulah. Nah, kalau misalnya untuk mandinya aku pakai peka. Nah, peka ini tuh, peka ini tuh kayak buat mandi ya, buat mandi, membersihkan koreng, membersihkan eksema atau apa. Nah, menurut aku ini bagus buat yang punya masalah kulit, karena itu bener-bener langsung kering ke kulit gitu, jadi nggak perlu nunggu lama. Jadi anak kita tuh dimandiin dulu pakai sabun seperti biasa, kayak mandi biasa. Nah, setelah itunya kita larutkan, nanti ada aturan pakainya di sini gitu, kita larutkan 1:1000 ml air gitu. Nah, kalau misalnya udah tuh langsung kita kayak oles-oles gitu ke tubuhnya, itu bener-bener langsung bisa kering. Nah, kalau untuk salapnya nanti aku spill di description box ya, untuk aku beli sekarang pakai salap apa, dan itu bener-bener mujarab, harganya juga terjangkau gitu, bisa dibeli di layanan buat kita belanja online gitu ya. Kalian bisa beli di Shopee, karena aku juga dikasih tahu teman aku buat beli di situ. Itu tuh beneran sembuh loh, tapi butuh ketelatenan, daripada kalian beli atau coba-coba salap-salap yang gak jelas gitu. Mending kalian coba salap yang aku pakai, namanya tuh Dermavast. Kebetulan ini salapnya aku udah habis gitu, jadi terus udah beli tapi belum datang, jadi aku belum bisa liatin, tapi nanti aku bakal kasih tahu gambarnya gitu. Jadi buat kalian yang misalnya mau beli udah nggak bingung lagi, nanti juga aku spilling linknya gitu. Nah, buat yang gatel-gatel itu buat kalian, karena aku juga lagi berjuang buat anak aku biar sembuh gitu, harus ngobatinya seperti apa. Bismillah, semoga lekas sembuh total gitu. Aku doain juga buat kalian yang sekarang lagi ngalamin, kalian gak usah kecil hati, anak kalian tuh pasti sembuh, cuma memang belum ketemu jodoh obatnya. Nah, dengan yang aku kasih tahu nih obat-obatnya yang aku pakai kayak gini, mudah-mudahan ini tuh bisa ngebantu kalian buat ketemu sama jodohnya obat anak kalian gitu yang udah sakit gitu. Nanti juga aku spill ke foto anak aku yang lagi ruamnya, jadi kalian bisa lihat tanda-tandanya ruamnya tuh kayak apa gitu. Nah, buat kalian yang anaknya sekarang lagi ruam, aku saranin jangan pakai kayak herbal gitu yang dibalur-balur ke badan gitu ya. Soalnya nanti ujung-ujungnya kita udah bersihkan, memang kalau terusnya penyakit gatal itu emang harus bersih gitu. Soalnya kalau misalnya kita pakein lagi kayak obat herbal tertentu, bisa jadi itu tuh kayak memancing si anak kita itu kotor lagi, kemudian tumbuh lagi si virusnya gitu. Nah, kalau misalnya virusnya udah ya udah mulai agak gimana gitu, itu biasanya menimbulkan demam. Nah, demamnya itu disebabkan oleh virus tersebut. Pokoknya buat yang lagi ngalamin ini anaknya itu jangan kecil hati, semoga lekas sembuh, dan semoga video aku ini membantu ibu-ibu semua ya. Nah, selamat berpuasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.